Dunia Arini yang megah seketika runtuh saat Ibu Widya meledak dalam amarah dan meneriakkan perintah cerai yang memekakan telinga. Di hadapan sebuah rumah tua yang kumuh, wajah Adrian yang biasanya angkuh mendadak pucat pasi, seolah seluruh nyawanya ditarik paksa saat rahasia kelam tentang asal-usulnya terbuka lebar tanpa sisa. Siapa sangka, pewaris tunggal kekaisaran Pratama itu ternyata menyimpan kebohongan besar yang mempertaruhkan martabat dan cinta tulus istrinya. Saat kunci mobil mewah dilemparkan ke tanah sebagai tanda pelepasan harta, Arini harus memilih, bertahan dalam kemiskinan yang nyata atau menyerah pada intimidasi mertua yang tak punya hati. Ketegangan semakin memuncak saat satu persatu topeng keluarga terpandang itu terlepas, menyisakan tanya besar tentang apakah cinta mereka sanggup bertahan tanpa sepeser pun rupiah di saku. Kisah yang penuh emosi ini baru saja dimulai. Sebelum lanjut, kami ingin menyapa kalian semua. Kamu sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kamu di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Lantai marmer yang dingin di ruang tamu kediaman Pratama selalu berhasil membuat Arini merasa seperti orang asing, meski ia sudah menempati rumah ini selama 3 tahun. Pagi itu, cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar tidak cukup untuk menghangatkan hatinya yang terasa hampa. Adrian, suaminya, duduk di ujung meja makan sambil menatap layar gawai dengan kening berkerut, seolah-olah ada beban dunia yang sedang ia panggul sendirian. Tidak ada sapaan hangat atau kecupan di dahi seperti tahun pertama pernikahan mereka. Yang tersisa hanyalah denting sendok yang beradu dengan piring porselen dalam kesunyian yang mencekam. Arini mencoba membuka percakapan tentang rencana akhir pekan mereka. Namun Adrian hanya menjawab dengan gumaman pendek tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Kekosongan ini mulai terasa menyesakan, seolah-olah ada dinding kaca yang tebal dan tak kasat mata yang memisahkan jiwa mereka. Di sudut ruangan, foto pernikahan mereka yang megah seakan menertawakan realitas yang kini terasa hambar dan penuh kepura-puraan. Arini menyadari bahwa kemewahan yang mereka miliki hanyalah sampul dari buku yang halamannya mulai memudar dan kehilangan makna. Ia sering bertanya-tanya, di titik mana cinta mereka mulai berubah menjadi rutinitas yang melelahkan dan dingin. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentang janji-janji manis yang kini terasa seperti bisikan angin lalu. Arini menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Namun, tatapan tajam dari potret Ibu Widya yang tergantung di dinding seolah memberi peringatan bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Ia merasa terjebak dalam sebuah sandiwara panjang yang naskahnya tidak pernah ia tulis sendiri, menanti sebuah jawaban yang mungkin tidak pernah ingin ia dengar dari bibir suaminya sendiri. Ketegangan yang menggantung di udara pagi itu seolah tidak mau beranjak, bahkan ketika Adrian sudah melajukan mobilnya menuju kantor. Arini berdiri di ambang pintu, menatap sisa-sisa aroma parfum suaminya yang masih tertinggal di udara, merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam sorot mata Adrian yang biasanya teduh. Kegelisahan itu semakin nyata saat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang, dan seorang pria asing dengan setelan formal keluar membawa sebuah map coklat yang tampak berat. Pria itu memberikan amplop tersebut kepada pelayan rumah dengan pesan singkat agar segera diberikan kepada Adrian. Namun rasa penasaran yang membuncah membuat Arini memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ia membawa map itu ke ruang kerja pribadinya. Jemarinya bergetar saat menyentuh permukaan kertas yang kasar, merasakan bahwa isi di dalamnya akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam map itu, terdapat beberapa lembar dokumen legalitas dan foto-foto lama yang menunjukkan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tempat yang tidak pernah disebutkan oleh Adrian sebelumnya. Mengapa Adrian menyembunyikan asal-usulnya? Dan mengapa foto-foto itu tampak begitu penting, sehingga harus dikirimkan secara rahasia melalui kurir pribadi? Pikiran Arini berkecamuk, membayangkan berbagai kemungkinan yang selama ini tertutup rapat oleh kemegahan nama besar keluarga Pratama yang sangat diagungkan oleh ibu mertuanya. Ia teringat bagaimana Ibu Widya selalu membanggakan silsilah keluarga Merita yang murni dan terhormat, seolah-olah tidak ada ruang bagi masa lalu yang jelata. Kecurigaan ini mulai menggerogoti kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah, menciptakan lubang besar di dalam hatinya yang sudah rapuh.
Arini terduduk di kursi kayu jati, memandangi dokumen itu dengan tatapan kosong, menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju labirin rahasia yang mungkin tidak akan pernah ada jalan keluarnya jika ia terus melangkah lebih jauh. Dokumen yang masih tersimpan di dalam laci ruang kerja itu seolah memanggil-manggil Arini, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara ketukan sepatu hak tinggi yang menggema di lorong depan. Ibu Widya datang tanpa pemberitahuan, membawa hawa dingin yang seketika membekukan suasana rumah yang sudah sepi itu menjadi lebih mencekam. Wanita paruh baya itu masuk dengan keanggunan yang mengintimidasi. Matanya menyapu setiap sudut ruangan seolah mencari satu kesalahan kecil yang bisa ia jadikan alasan untuk mengkritik menantunya. Arini berusaha tersenyum ramah dan menyambutnya dengan teh hangat, namun Ibu Widya hanya menatap cangkir itu dengan sebelah mata sebelum duduk dengan punggung tegak di sofa beludru. Percakapan dimulai dengan basa-basi tentang bisnis keluarga, namun segera berubah menjadi interogasi tentang mengapa Arini belum juga memberikan pewaris bagi dinasti Pratama. Kata-kata yang keluar dari bibir Ibu Widya terasa seperti sembilu yang halus, tidak terlihat namun mampu menyayat harga diri Arini hingga ke lapisan yang paling dalam. Adrian yang tiba-tiba pulang lebih awal tampak terkejut melihat kehadiran ibunya, dan wajahnya seketika memucat saat Ibu Widya mulai menyinggung tentang pentingnya menjaga citra keluarga di mata kolega mereka. Arini bisa melihat ada ketakutan yang tersirat di mata suaminya, sebuah ekspresi yang jarang ia tunjukkan kecuali saat berhadapan dengan otoritas sang ibu yang begitu dominan. Ruang tamu itu kini terasa seperti medan perang yang sunyi, di mana setiap kalimat adalah peluru yang siap menghancurkan ketenangan yang selama ini dipertahankan. Ibu Widya kemudian menatap Adrian dengan tajam, memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang harus mereka bicarakan secara pribadi di ruang kerja, meninggalkan Arini sendirian di tengah keraguan yang semakin memuncak. Perasaan terasing itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya, membuat Arini menyadari bahwa posisinya di rumah ini hanyalah sebagai pelengkap dekorasi yang bisa diganti kapan saja jika pemiliknya merasa tidak puas. Kepergian Adrian dan ibunya ke dalam ruang kerja yang terkunci rapat menyisakan tanda tanya besar di benak Arini, yang kini hanya bisa berdiri di balik pintu kayu jati yang kokoh itu. Ia bisa mendengar sayup-sayup suara perdebatan yang intens. Meskipun kata-katanya tidak terdengar jelas, namun nada bicara Ibu Widya yang meninggi menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Adrian keluar dengan wajah yang kian kuyu, menghindari kontak mata dengan istrinya, seolah-olah ia baru saja melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Arini mencoba mendekat dan memegang lengan suaminya, namun Adrian justru menarik diri dengan halus, beralasan bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor malam itu juga. Kepergian Adrian yang terburu-buru meninggalkan aroma ketegangan yang pekat, membuat Arini merasa semakin terpinggirkan dari kehidupan pria yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Malam itu, Arini menemukan ponsel lama Adrian yang tertinggal di laci meja rias. Dan secara tidak sengaja, ia melihat sebuah pesan singkat yang belum terkirim kepada nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi permintaan maaf dan janji untuk segera menyelesaikan masalah lama sebelum semuanya terlambat. Sebuah kalimat yang terdengar sangat mendesak dan penuh misteri. Siapakah penerima pesan tersebut? Dan masalah lama apa yang dimaksud Adrian hingga ia tampak begitu terpebani dan menjauh dari istrinya sendiri? Arini merasa seperti sedang menyusun kepingan teka-teki yang gambarnya sengaja disembunyikan darinya, menciptakan rasa tidak aman yang terus menghantui setiap langkahnya di rumah besar itu. Ia mulai meragukan semua yang ia ketahui tentang Adrian, pria yang dulu ia anggap sebagai pahlawan, namun kini tampak seperti orang asing yang menyimpan banyak topeng di balik wajah tampannya. Ketidakpastian ini mulai menguras energinya, namun ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran, meskipun ia harus menghadapi risiko kehilangan segalanya yang ia cintai. Langkah Arini membawanya ke sebuah kedai kopi tua di pinggiran kota. Alamat yang ia temukan terselip di antara dokumen rahasia di dalam map coklat tempo hari. Suasana kedai itu sangat kontras dengan kemewahan rumah Pratama. Dindingnya yang mengelupas dan aroma kopi tubruk yang kuat menciptakan kesan nostalgia yang menyentuh sisi emosionalnya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua dengan wajah yang menyimpan sejuta cerita sedang duduk menanti. Matanya yang teduh menatap Arini seolah ia sudah lama menunggu kehadiran menantu keluarga Pratama itu. Tanpa banyak bicara,
Wanita itu menyerahkan sebuah album foto usang yang berisi gambar-gambar Adrian di masa kecil. Sedang bermain di halaman rumah sederhana yang ia lihat di foto sebelumnya. Ternyata, Adrian bukan berasal dari keluarga bangsawan kaya raya seperti yang selama ini dicitrakan oleh Ibu Widya kepada publik dan kepada keluarga Arini. Adrian adalah anak angkat yang diambil dari panti asuhan untuk menutupi kenyataan bahwa keluarga Pratama tidak memiliki pewaris takhta setelah putra asli mereka tiada karena sakit. Kenyataan ini menghantam Arini seperti ombak besar, meruntuhkan semua fondasi kepercayaan yang selama ini ia bangun atas dasar kejujuran dan cinta yang tulus. Wanita di hadapannya adalah ibu kandung Adrian yang selama ini dilarang untuk menemui putranya sendiri oleh ancaman kekuasaan dan harta milik Ibu Widya yang tak terbatas. Arini merasa sesak napas, menyadari bahwa suaminya telah hidup dalam kebohongan besar selama puluhan tahun demi menjaga harga diri sebuah keluarga yang sebenarnya rapuh. Ia kini memahami mengapa Adrian selalu tampak tertekan dan mengapa Ibu Widya begitu keras mengontrol setiap aspek kehidupan mereka agar rahasia ini tidak pernah tercium oleh siapapun. Perasaan kasihan dan marah bercampur menjadi satu di dalam hati Arini, membuatnya bimbang apakah ia harus mengonfrontasi Adrian atau tetap diam demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka yang kini terasa seperti istana pasir di tepi pantai. Rahasia yang baru saja ia temukan membuat setiap interaksi dengan Adrian terasa seperti sandiwara yang menyakitkan, di mana Arini harus berpura-pura tidak tahu apa-apa saat makan malam berlangsung. Adrian tampak lebih tenang malam itu. Namun bagi Arini, ketenangan itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang ia tahu pasti akan segera meluluh lantakan segalanya. Ia memperhatikan bagaimana Adrian sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata. Seolah-olah setiap kalimat yang ia ucapkan telah disaring ketat agar tidak ada celah bagi rahasianya untuk bocor. Arini mencoba memancing percakapan tentang masa kecil, namun Adrian segera mengalihkan topik pembicaraan dengan alasan bahwa masa lalu bukanlah hal yang penting untuk dibahas saat ini. Penolakan halus itu membuat Arini semakin yakin bahwa suaminya sedang ketakutan, bukan karena ia tidak mencintai Arini, melainkan karena ia takut kehilangan posisi dan cinta yang ia dapatkan dari Ibu Widya. Ketegangan semakin memuncak ketika Ibu Widya kembali menelepon dan memerintahkan Adrian untuk segera menandatangani dokumen pengalihan aset yang baru, yang isinya ternyata sangat merugikan pihak Arini jika terjadi sesuatu pada pernikahan mereka. Arini yang secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon itu di balik pintu, merasa bahwa ia sedang dikepung oleh orang-orang yang hanya peduli pada kekuasaan dan harta benda. Kepercayaan yang dulu menjadi pilar utama hubungan mereka kini retak seribu, menciptakan jurang yang sangat dalam dan gelap di antara sepasang suami istri yang dulu pernah berjanji untuk setia seumur hidup. Ia mulai mempertanyakan, apakah cinta Adrian padanya juga merupakan bagian dari skenario besar yang disusun oleh Ibu Widya untuk memperkuat posisi keluarga mereka di dunia bisnis. Arini merasa dunianya runtuh perlahan-lahan, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam melihat kebohongan ini terus berjalan tanpa ada tindakan nyata darinya. Keputusan sudah bulat di dalam benak Arini. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam permainan catur keluarga Pratama yang licik dan penuh tipu daya. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tambahan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa tidak ada pelayan rumah atau kamera pengawas yang mencurigai aktivitasnya yang kini lebih banyak dihabiskan di luar rumah. Arini kembali menemui ibu kandung Adrian, mencari lebih banyak informasi tentang perjanjian apa yang sebenarnya terjadi antara wanita tua itu dan Ibu Widya di masa lalu. Ternyata, Adrian pernah mencoba untuk melarikan diri dari tekanan keluarga Pratama saat ia masih remaja. Namun, ancaman kemiskinan dan penderitaan bagi ibu kandungnya membuatnya terpaksa kembali dan tunduk pada semua keinginan Ibu Widya. Arini merasa hatinya hancur mendengar pengorbanan suaminya yang luar biasa berat. Namun ia juga merasa kecewa karena Adrian tidak pernah mempercayainya cukup besar untuk berbagi beban tersebut bersama-sama. Di sisi lain, Adrian mulai menyadari perubahan sikap Arini yang kini lebih dingin dan sering keluar rumah tanpa memberikan penjelasan yang mendalam seperti biasanya. Ia mencoba mendekati Arini, memberikan hadiah-hadiah mewah yang biasanya mampu meluluhkan hati istrinya. Namun kali ini Arini hanya menatap barang-barang itu dengan tatapan kosong yang menyakitkan. Arini menyadari bahwa materi tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka akibat ketidakjujuran, dan ia mulai merencanakan sebuah pertemuan besar di mana semua rahasia ini harus dibuka secara transparan. Ia tahu bahwa tindakannya ini akan memicu kemarahan besar dari Ibu Widya, namun ia lebih memilih hancur karena kebenaran daripada hidup dalam kenyamanan yang dibangun di atas tumpukan kebohongan.
Malam itu, ia menuliskan sebuah surat singkat untuk Adrian, memintanya untuk hadir di rumah lama yang ia temukan di foto, tempat di mana semuanya dimulai dan di mana semuanya harus segera diakhiri. Surat yang ditinggalkan Arini di atas meja kerja Adrian menjadi pemantik api yang segera membakar ketenangan semu yang selama ini menyelimuti kediaman keluarga Pratama yang megah itu. Adrian menemukan surat itu saat hari sudah mulai gelap, dan seketika wajahnya memucat pasi ketika membaca alamat yang tertulis di sana. Alamat rumah masa kecilnya yang sangat ingin ia lupakan, namun selalu menghantui mimpinya. Ia segera menyadari bahwa Arini telah mengetahui rahasia yang ia jaga dengan taruhan nyawanya, dan rasa takut akan kehilangan istrinya kini bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Di sisi lain, Ibu Widya yang selalu memiliki mata-mata di setiap sudut rumah, segera mengetahui tentang surat tersebut dan merasa otoritasnya sebagai kepala keluarga sedang terancam secara serius. Ia tidak akan membiarkan seorang wanita muda seperti Arini menghancurkan reputasi keluarga yang telah ia bangun dengan tetesan keringat dan berbagai cara yang tidak selalu benar. Dengan amarah yang meluap, Ibu Widya memerintahkan sopir pribadinya untuk segera menuju alamat tersebut, berniat untuk menghentikan Arini sebelum segala sesuatunya menjadi tidak terkendali di depan umum. Sementara itu, Arini sudah berada di rumah sederhana itu, duduk bersama ibu kandung Adrian dalam kesunyian yang penuh doa, menanti kedatangan dua orang yang paling berpengaruh dalam hidup suaminya. Suasana di sekitar rumah itu terasa sangat tenang, sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kota, seolah-olah alam memberikan ruang bagi kebenaran untuk muncul ke permukaan tanpa ada gangguan. Arini tahu bahwa apa yang ia lakukan sangat berisiko, namun ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membebaskan Adrian dari belenggu masa lalu yang merantai jiwanya. Detik demi detik berlalu dengan lambat, hingga suara deru mesin mobil mewah terdengar berhenti di depan halaman rumah yang ditumbuhi rumput liar itu, menandakan bahwa saat-saat yang menentukan telah tiba. Mobil Adrian berhenti tepat di belakang mobil ibunya, dan ia keluar dengan langkah gontai, menatap rumah lama itu dengan perasaan yang campur aduk, antara rindu dan rasa takut yang mendalam. Ia melihat Arini berdiri di ambang pintu, tampak begitu teguh dan berani, sosok yang sangat berbeda dari istri penurut yang selama ini ia kenal di dalam kemewahan rumah mereka. Di samping Arini, Ibu Widya berdiri dengan angkuh, namun ada sedikit getaran di tangannya yang menunjukkan bahwa ia juga merasa terpojok oleh situasi yang tidak ia duga ini. Ibu kandung Adrian keluar dari dalam rumah, dan saat mata mereka bertemu dengan mata Adrian, suasana seketika membeku menjadi keheningan yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Tidak ada kata-kata yang terucap selama beberapa saat, hanya suara angin yang berdesir di antara dahan pohon yang seolah menjadi saksi bisu atas pertemuan keluarga yang terpecah belah ini. Adrian jatuh berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa beban rahasia yang ia pikul selama ini akhirnya runtuh, dan menghancurkan harga dirinya di depan dua wanita yang ia cintai dengan cara yang berbeda. Arini mendekat dan menyentuh bahu suaminya, mencoba memberikan kekuatan. Namun Ibu Widya segera memotong momen itu dengan suara yang tajam dan penuh dengan nada penghinaan. Ia menuduh Arini telah menjebak keluarganya dan berusaha merebut harta kekayaan Pratama dengan menggunakan masa lalu Adrian yang dianggapnya sebagai sampah yang harus dibuang. Perdebatan pun mulai memanas, di mana Ibu Widya bersikeras bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan Adrian. Sementara Arini menuntut agar kejujuran menjadi landasan utama jika mereka ingin tetap menjadi sebuah keluarga yang utuh. Konflik batin Adrian mencapai puncaknya. Ia terjepit di antara kesetiaan pada ibu angkat yang memberinya segalanya dan cinta pada istrinya, serta kerinduan pada ibu kandung yang melahirkannya. Suara Ibu Widya yang meninggi mulai menarik perhatian beberapa tetangga sekitar, namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya tertuju pada upaya untuk menarik Adrian kembali ke dalam kendalinya yang sangat ketat. Ia memberikan ultimatum yang sangat keras kepada Adrian, tetap menjadi bagian dari keluarga Pratama dengan segala fasilitasnya, namun harus meninggalkan Arini atau pergi bersama Arini dan kehilangan seluruh hak warisnya serta identitas sosialnya. Adrian menatap Arini dengan mata yang berkaca-kaca, mencari jawaban di dalam sorot mata istrinya yang kini menunjukkan ketegasan bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan harta atau status sosial yang palsu. Arini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan suaminya membuat keputusan sendiri karena ia ingin tahu apakah Adrian mencintainya karena dirinya atau karena kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati. Ibu kandung Adrian hanya bisa menangis diam di ambang pintu, tidak berani mencampuri urusan orang-orang kaya itu, meskipun ia sangat ingin memeluk putranya yang sudah lama tidak ia sentuh dengan kasih sayang seorang ibu.
Keheningan kembali melanda saat Adrian berdiri perlahan, menghapus air matanya, dan menatap Ibu Widya dengan tatapan yang belum pernah wanita itu lihat sebelumnya, tatapan seorang pria yang sudah mandiri. Adrian menyadari bahwa selama ini ia hanyalah boneka yang digerakkan oleh ambisi ibunya, dan ia mulai merasa muak dengan semua kepura-puraan yang menguras energi dan kebahagiaan batinnya setiap hari. Namun, ketakutan akan masa depan yang tidak pasti tanpa dukungan finansial keluarga Pratama masih membayanginya, menciptakan keraguan yang sangat besar di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ia teringat akan semua perjuangan Arini yang selalu setia mendampinginya, meski ia sering bersikap dingin dan tidak terbuka, dan rasa bersalah itu mulai mengalahkan ego serta rasa takutnya akan kemiskinan. Di persimpangan jalan inilah, Adrian harus memilih antara kemewahan yang penuh dengan kebohongan, atau kehidupan sederhana yang didasari oleh kejujuran dan cinta yang murni dari orang-orang yang tulus menyayanginya. Suasana semakin memanas ketika Ibu Widya, yang merasa kehilangan kendali atas putranya, meledak dalam amarah yang tidak lagi bisa ia sembunyikan di balik topeng keanggunannya yang selama ini terjaga. Dengan suara yang menggelegar di halaman rumah sederhana itu, ia menunjuk ke arah Arini dan meneriakkan perintah yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Ceraikan dia sekarang, Adrian. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat 1 rupiah pun dari harta Pratama lagi. Wajah Adrian seketika menjadi pucat pasi seolah seluruh sirkulasi udara di paru-parunya terhenti mendengar perintah yang begitu kejam dari wanita yang selama ini ia panggil sebagai ibu. Arini tertegun. Ia tidak menyangka bahwa mertuanya akan melangkah sejauh itu hanya untuk mempertahankan sebuah kebohongan dan kekuasaan yang fana atas hidup orang lain. Ia menatap Adrian, menanti reaksi suaminya, sementara hatinya hancur berkeping-keping melihat pria yang ia cintai tampak begitu rapuh dan hancur di depan matanya sendiri. Ibu Widya terus mendesak, mengatakan bahwa Arini hanyalah penghalang bagi masa depan Adrian yang gemilang, dan bahwa ia bisa mencarikan istri lain yang jauh lebih pantas secara status sosial dan kekayaan. Kenyataan tentang asal-usul Adrian kini benar-benar terbuka lebar, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan Adrian merasa seolah-olah kulitnya dikuliti di depan umum tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Rasa malu yang mendalam karena identitasnya sebagai anak panti asuhan terbongkar, bercampur dengan kemarahan atas perlakuan tidak manusiawi ibunya terhadap istrinya, mulai mengubah sesuatu di dalam diri Adrian. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Sementara air mata mengalir perlahan di pipinya yang kaku, karena menahan beban perasaan yang luar biasa berat. Momen ini menjadi puncak dari segala konflik yang ada. Sebuah klimaks emosional di mana pilihan sulit harus segera diambil sebelum matahari terbenam sepenuhnya di ufuk barat yang mulai berwarna jingga kemerahan. Melihat suaminya yang terpojok dan hancur, Arini melangkah maju, bukan untuk membalas teriakan Ibu Widya, melainkan untuk menggenggam tangan Adrian dengan sangat erat, memberikan kehangatan yang paling dibutuhkannya. Ia menatap mata Ibu Widya dengan keberanian yang luar biasa, menyatakan bahwa cinta mereka tidak dibangun di atas fondasi harta, melainkan di atas janji suci yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Arini dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak keberatan hidup dalam kesederhanaan asalkan Adrian bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus memakai topeng yang menyesakkan setiap harinya. Perkataan Arini seolah menjadi penawar bagi rasa sakit yang dialami Adrian, memberinya kekuatan yang selama ini ia cari di tempat-tempat yang salah dan di dalam kemewahan yang kosong. Adrian menarik napas panjang, menatap Ibu Widya yang masih dipenuhi amarah, dan untuk pertama kalinya ia berani menyela perkataan ibunya dengan nada yang tenang namun sangat tegas dan berwibawa. Ia mengakui bahwa ia memang bukan anak kandung keluarga Pratama, namun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga nama baik keluarga tersebut meskipun hatinya sering kali menderita. Namun perintah untuk menceraikan Arini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan karena Arini adalah satu-satunya orang yang menerima dirinya apa adanya, bahkan setelah mengetahui kebenaran yang paling kelam sekalipun. Ibu Widya terperanjat, ia tidak menyangka putra yang biasanya patuh dan tunduk itu akan berani menentangnya demi seorang wanita yang menurutnya tidak memiliki nilai strategis bagi keluarga mereka. Kemarahan Ibu Widya kini berganti dengan rasa tidak percaya. Ia menyadari bahwa kekuasaannya atas Adrian mulai luntur, digantikan oleh kekuatan cinta yang selama ini ia remehkan dan ia anggap sebagai kelemahan belaka. Badai emosi yang terjadi di halaman rumah itu mulai mereda,
meninggalkan kebenaran yang telanjang dan pahit bagi semua pihak yang terlibat dalam drama keluarga yang sangat menguras energi ini. Dengan keputusan yang sudah mantap, Adrian melepaskan kunci mobil mewahnya dan menyerahkannya kepada Ibu Widya. Sebuah simbol bahwa ia siap melepaskan segala kemewahan demi mempertahankan integritas diri dan cintanya pada Arini. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, ia bukan lagi Adrian Pratama yang menjadi ahli waris tahta bisnis keluarga, melainkan Adrian yang ingin hidup bebas bersama istri dan ibu kandungnya. Ibu Widya menatap kunci itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seolah-olah dunianya sedang runtuh, karena ternyata harta yang ia agungkan tidak mampu membeli kesetiaan putra angkatnya selamanya. Ia mencoba mengancam sekali lagi dengan mengatakan bahwa Adrian akan menyesali keputusan ini saat ia merasakan kerasnya hidup tanpa fasilitas. Namun Adrian hanya tersenyum tipis yang penuh dengan ketenangan batin. Arini merasa sangat bangga pada suaminya. Ia melihat sosok pria yang sesungguhnya telah lahir kembali dari abu kebohongan yang selama ini membakarnya secara perlahan di dalam rumah besar itu. Mereka bertiga, Adrian, Arini, dan ibu kandung Adrian, kemudian masuk ke dalam rumah sederhana itu, meninggalkan Ibu Widya yang berdiri sendirian di tengah halaman yang mulai gelap oleh bayang-bayang malam. Ibu Widya merasa sangat kesepian. Sebuah perasaan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan kesibukan bisnis dan tumpukan aset kekayaan yang ternyata tidak bisa memberikan kehangatan pada hatinya yang beku. Ia menyadari bahwa di balik semua kemenangannya di dunia bisnis, ia telah kalah dalam mempertahankan hal yang paling berharga dalam hidup, yaitu hubungan keluarga yang tulus dan penuh kasih sayang. Mobil hitam itu kemudian melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di udara, menandakan berakhirnya era dominasi Ibu Widya atas hidup Adrian, yang kini telah menemukan jalan pulangnya yang sejati. Di dalam rumah yang sederhana itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adrian merasa bisa bernafas dengan lega tanpa ada beban rahasia yang menghimpit dadanya setiap kali ia bangun tidur. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram di ruang tamu rumah sederhana milik ibu kandungnya, Adrian menceritakan segala hal yang selama ini ia sembunyikan dari Arini dengan sangat jujur. Ia bercerita tentang ketakutannya akan penolakan, tentang rasa rendah diri yang selalu membayanginya setiap kali ia berada di lingkaran sosial kelas atas, dan tentang rasa sayangnya pada Ibu Widya yang telah menyelamatkannya dari kemiskinan, namun menuntut kebebasannya sebagai imbalan. Arini mendengarkan dengan penuh empati, membelai tangan suaminya dengan lembut, menyadari bahwa di balik sosok Adrian yang terlihat tangguh, terdapat jiwa yang terluka dan sangat butuh untuk diterima secara utuh. Ibu kandung Adrian menyiapkan makan malam yang sederhana, namun terasa sangat nikmat, penuh dengan aroma kasih sayang yang sudah sangat lama tidak dirasakan oleh Adrian sejak ia dibawa pergi dari rumah itu. Mereka makan dalam suasana yang hangat, penuh dengan percakapan yang jujur dan tawa kecil yang tulus, sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi di meja makan porselen kediaman keluarga Pratama. Arini menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata sangat sederhana. Ia tidak lagi membutuhkan berlian atau liburan mewah untuk merasa dicintai dan dihargai oleh suaminya sendiri secara penuh. Adrian merasa seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, dan kini ia siap menghadapi kenyataan hidup yang mungkin akan terasa berat, namun jauh lebih bermakna, karena ia tidak lagi sendirian. Mereka mulai merencanakan masa depan, tentang bagaimana Adrian akan mencari pekerjaan baru dengan kemampuannya sendiri, tanpa menggunakan koneksi keluarga Pratama yang selama ini menjadi sandarannya. Arini berjanji akan selalu mendampingi Adrian, memulai segalanya dari nol, membangun istana mereka sendiri yang fondasinya bukan dari marmer dingin, melainkan dari kepercayaan dan kejujuran yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Malam itu menjadi titik balik bagi hidup mereka, sebuah awal yang baru yang lahir dari keberanian untuk mengakui kebenaran dan melepaskan segala kepalsuan demi cinta yang sejati. Hari-hari berikutnya menjadi ujian nyata bagi Adrian dan Arini, di mana mereka harus benar-benar berjuang dari bawah tanpa bantuan finansial sedikit pun dari keluarga Pratama yang kini telah menutup semua akses mereka. Adrian mulai mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan menengah, menggunakan ijazah dan kemampuannya yang murni tanpa embel-embel nama besar ayahnya yang selama ini selalu menjadi pintu pembuka segalanya. Arini pun tidak tinggal diam. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang kuliner dari rumah, memanfaatkan keahlian memasaknya yang selama ini hanya ia gunakan untuk menjamu tamu-tamu sosialita di rumah lamanya. Mereka harus belajar mengatur keuangan dengan sangat ketat,
meninggalkan gaya hidup mewah, dan mulai terbiasa dengan transportasi umum serta pasar tradisional yang selama ini tidak pernah mereka sentuh. Meskipun terasa sangat melelahkan secara fisik, namun secara mental mereka merasa jauh lebih sehat dan bahagia karena tidak ada lagi tekanan untuk selalu tampil sempurna di hadapan orang lain. Adrian sering pulang dengan wajah lelah, namun matanya berbinar setiap kali melihat Arini menyambutnya di depan pintu rumah kecil yang kini mereka sewa bersama-sama di lingkungan yang asri. Tantangan demi tantangan mereka hadapi dengan kepala tegak, mulai dari penolakan lamaran kerja hingga kesulitan modal usaha, namun setiap hambatan justru semakin mempererat ikatan cinta di antara mereka berdua. Ibu kandung Adrian pun turut membantu sesuai kemampuannya, memberikan dukungan moral dan doa-doa tulus yang menjadi penguat bagi langkah-langkah baru yang mereka tempuh dengan penuh keyakinan. Mereka menyadari bahwa proses perjuangan ini adalah bagian dari penyucian diri mereka dari racun-racun kesombongan dan kemunafikan yang dulu sempat merasuki kehidupan mereka di lingkungan keluarga Pratama. Arini merasa hidupnya kini jauh lebih berwarna dan penuh makna, karena ia bisa melihat pertumbuhan karakter suaminya yang menjadi jauh lebih dewasa, rendah hati, dan sangat bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga kecil mereka. Di tengah perjuangan mereka membangun hidup baru, Ibu Widya kembali muncul. Namun kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan tawaran perdamaian yang tampak sangat manis dan menggiurkan bagi siapapun yang sedang kesulitan. Ia mendatangi Adrian di kantor barunya yang sederhana, menawarkan posisi direktur utama di salah satu anak perusahaan Pratama jika Adrian bersedia kembali ke rumah dan membawa Arini untuk tinggal bersamanya di bawah aturan yang lama. Ibu Widya mengatakan bahwa ia merindukan kehadiran Adrian dan mulai merasa kesepian di rumah besar itu. Namun ia tetap bersikeras bahwa Arini harus tunduk pada standarnya agar martabat keluarga tetap terjaga. Adrian mendengarkan tawaran itu dengan tenang. Ia melihat ada kesedihan di mata ibu angkatnya, namun ia juga melihat bahwa Ibu Widya belum benar-benar berubah dan masih mencoba menggunakan harta sebagai alat kendali. Dengan penuh hormat namun sangat tegas, Adrian menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa kebahagiaannya saat ini tidak bisa ditukar dengan posisi apapun di perusahaan besar milik keluarga Pratama yang penuh intrik. Ia menjelaskan bahwa ia sudah memaafkan masa lalu dan sangat berterima kasih atas semua yang telah Ibu Widya berikan. Namun, ia lebih memilih untuk menjadi pria yang merdeka dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ibu Widya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa putranya akan menolak kemewahan yang dulu sangat ia dambakan. Dan ia mulai menyadari bahwa ia telah benar-benar kehilangan kendali atas hidup Adrian selamanya. Adrian kemudian mengajak ibunya untuk mampir ke rumah kecil mereka dan mencicipi masakan Arini, sebagai bentuk undangan untuk menjalin hubungan baru yang didasari oleh ketulusan, bukan karena kewajiban atau status sosial. Meskipun awalnya enggan, Ibu Widya akhirnya setuju untuk datang. Dan momen itu menjadi langkah pertama menuju rekonsiliasi yang lebih dalam antara mertua dan menantu yang dulu sempat bersitegang hebat. Arini menyambut Ibu Widya dengan hangat tanpa ada rasa dendam, menunjukkan kedewasaan jiwanya yang telah teruji oleh berbagai cobaan hidup yang sangat berat selama beberapa bulan terakhir. Pertemuan di rumah sederhana itu ternyata menjadi titik balik bagi hati Ibu Widya yang selama ini keras seperti batu. Ia melihat bagaimana Arini merawat Adrian dengan penuh cinta tanpa sedikit pun rasa pamrih atau keinginan akan harta. Ia melihat Adrian yang kini jauh lebih banyak tersenyum, tampak sehat secara batin, dan sangat bangga dengan pekerjaan barunya, meskipun gaji yang ia terima tidak seberapa dibandingkan dengan uang sakunya dulu. Ibu Widya mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada besarnya saldo bank atau kemewahan rumah, melainkan pada kedamaian hati dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang tercinta yang tulus menerima kita. Ia akhirnya meminta maaf secara tulus kepada Arini atas semua kata-kata menyakitkan yang pernah ia ucapkan, dan mengakui bahwa Arini adalah istri yang paling tepat bagi Adrian karena mampu membawa perubahan positif yang luar biasa. Suasana rumah kecil itu pun dipenuhi dengan rasa haru dan air mata kebahagiaan. Sebuah momen penyembuhan luka lama yang selama ini menghambat kebahagiaan mereka semua sebagai satu keluarga besar. Ibu Widya kemudian memutuskan untuk mulai mengubah gaya hidupnya. Ia tidak lagi mengejar ambisi bisnis secara berlebihan dan mulai meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial serta lebih sering berkunjung ke rumah Adrian. Kehidupan mereka mulai membaik secara finansial berkat kerja keras Adrian dan usaha kuliner Arini yang semakin berkembang pesat karena rasanya yang autentik dan pelayanan yang penuh kasih sayang.
Mereka akhirnya menemukan happy ending yang sesungguhnya, bukan karena mereka kembali menjadi kaya raya secara instan, melainkan karena mereka memiliki satu sama lain dalam ikatan yang tulus dan jujur. Arini merasa sangat bersyukur atas semua badai yang telah mereka lalui, karena tanpa badai itu, mereka tidak akan pernah menemukan pelangi indah yang kini menghiasi langit kehidupan mereka setiap harinya. Adrian kini bisa memeluk kedua ibunya secara bersamaan, merasa sangat lengkap dan utuh sebagai seorang manusia yang telah berhasil mengalahkan ketakutannya sendiri demi memperjuangkan cinta sejatinya. Kebahagiaan yang kini mereka rasakan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih bermakna dan penuh dengan pelajaran hidup yang berharga bagi semua orang di sekitarnya. Arini dan Adrian mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan panti asuhan, tempat di mana Adrian dulu menghabiskan masa kecilnya sebelum diadopsi oleh keluarga Pratama yang kaya raya itu. Mereka ingin memberikan pesan kepada anak-anak di sana bahwa asal-usul seseorang tidak menentukan masa depannya dan bahwa kejujuran serta kerja keras adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ibu Widya pun turut serta memberikan bantuan dana dan tenaga dalam kegiatan tersebut. Ia merasa jauh lebih tenang dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas dibandingkan saat ia hanya mengejar keuntungan bisnis semata. Hubungan antara Arini dan Ibu Widya kini menjadi sangat dekat. Mereka sering bertukar resep masakan dan berdiskusi tentang berbagai hal dengan rasa saling menghormati yang sangat tinggi, layaknya ibu dan anak kandung sendiri. Adrian merasa sangat bangga melihat kedamaian yang tercipta di dalam keluarganya. Ia tidak lagi merasa malu dengan masa lalunya dan justru menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berbuat baik bagi sesama manusia. Mereka menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup, sepahit apapun itu, memiliki maksud yang baik jika kita mampu menghadapinya dengan kesabaran, kejujuran, dan kepercayaan pada kekuatan cinta yang murni. Kehidupan di rumah kecil mereka tetap sederhana, namun penuh dengan tawa dan keceriaan yang tidak pernah mereka temukan saat masih tinggal di istana marmer yang dingin dan penuh kepalsuan dahulu kala. Cerita tentang perjuangan mereka mulai tersebar di antara teman-teman dan kolega, menjadi inspirasi bagi banyak pasangan muda tentang pentingnya keterbukaan dan keberanian dalam mempertahankan prinsip hidup yang benar di tengah godaan duniawi. Arini sering merenung di teras rumahnya sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah ia alami, kini telah berganti menjadi kedamaian yang tak ternilai harganya bagi jiwanya yang kini telah menemukan pelabuhannya yang sejati. Warisan yang paling berharga ternyata bukanlah berupa aset tanah atau tumpukan emas, melainkan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan yang kini mereka tanamkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka yang sederhana namun sangat bermakna. Arini mulai menuliskan pengalaman hidupnya dalam sebuah jurnal, berharap suatu saat nanti anak-anaknya bisa membaca dan belajar tentang arti kesetiaan serta keberanian dalam menghadapi badai kehidupan yang mungkin akan mereka temui di masa depan. Adrian pun semakin sukses dalam karirnya, bukan karena nama besar ayahnya, melainkan karena integritasnya yang sangat dihargai oleh rekan kerjanya, membuktikan bahwa kemampuan murni selalu memiliki tempat di dunia yang kompetitif ini. Ibu Widya kini telah benar-benar melepaskan ambisi besarnya. Ia menyerahkan pengelolaan sebagian besar bisnisnya kepada manajer profesional dan lebih memilih untuk menghabiskan masa tuanya dengan melakukan meditasi serta berkebun di halaman rumah. Ibu kandung Adrian juga merasa sangat bahagia. Ia tidak lagi merasa terasing dan kini memiliki keluarga besar yang saling mencintai dan menjaga satu sama lain dengan penuh keikhlasan yang tulus dari lubuk hati yang terdalam. Kedekatan mereka menjadi bukti bahwa perbedaan latar belakang sosial bukanlah penghalang bagi terciptanya harmoni keluarga, asalkan setiap orang mau membuka hati dan melepaskan ego demi kepentingan bersama yang lebih besar dan mulia. Mereka sering mengadakan makan malam bersama setiap akhir pekan, merayakan kehidupan dengan hidangan sederhana, namun penuh dengan percakapan yang mendalam dan penuh dengan tawa yang menghangatkan suasana ruangan yang penuh kasih. Arini merasa hidupnya sudah sangat lengkap. Ia tidak lagi merasa hampa seperti di awal pernikahannya, karena kini ia memiliki suami yang jujur, mertua yang penuh pengertian, dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Setiap detik yang mereka lewatkan bersama terasa sangat berharga. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kita secara utuh, tanpa syarat.
Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan material yang megah, melainkan dengan sebuah pelajaran moral yang sangat kuat tentang arti kejujuran dan kekuatan cinta yang mampu meruntuhkan tembok kesombongan yang paling kokoh sekalipun. Perintah ceraikan dia sekarang yang dulu terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Arini dan Adrian, ternyata merupakan gerbang pembuka menuju kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh kabut kemunafikan dan rasa takut. Melalui kejadian yang sangat dramatis itu, kita diajarkan bahwa pondasi sebuah hubungan yang tidak didasari oleh kejujuran pada akhirnya akan runtuh juga. Sepintar apapun kita mencoba untuk menutup-nutupi rahasia tersebut dari orang yang paling kita cintai. Adrian belajar bahwa harga diri seorang pria tidak terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki atau seberapa tinggi jabatan yang ia duduki, melainkan pada keberaniannya untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya dan kesiapannya untuk berkorban demi kebenaran. Ibu Widya memberikan pelajaran berharga bahwa kontrol yang berlebihan atas hidup orang lain, meskipun dengan alasan cinta, hanya akan menciptakan penderitaan dan jarak yang menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkaran hubungan tersebut. Sedangkan Arini menjadi simbol dari kekuatan wanita yang tenang namun teguh, yang percaya bahwa cinta yang suci tidak akan pernah kalah oleh intimidasi kekuasaan jika kita memiliki keberanian untuk tetap berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Pesan moral terbesar dari cerita ini adalah bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani melepaskan kepalsuan dan menerima diri kita sendiri serta orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya secara ikhlas. Jangan pernah takut untuk kehilangan kemewahan, jika itu harus dibayar dengan mengorbankan integritas diri. Karena pada akhirnya, kedamaian hati dan cinta yang tulus dari keluarga adalah kekayaan yang paling abadi, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu atau perubahan zaman yang terus berputar dengan sangat cepat. Mari kita jadikan kisah Arini dan Adrian sebagai cermin untuk selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap langkah hidup kita. Karena di balik setiap kejujuran, selalu ada berkah dan kedamaian yang sudah menanti untuk kita jemput dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta.